Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Muhammad Taufik Olil MPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT Qurrata A'yun, akan membuat aksi nyata yang berjudul menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Merdeka belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, merdeka belajar yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, merdeka belajar pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Selanjutnya, modul pelatihan merdeka belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, mendidik dan mengajar. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ketika kita semuanya Bapak Ibu guru hebat, kita memilih sebagai pendidik. Mengapa kita memilih sebagai pendidik? Apa yang harus kita lakukan agar murid-murid kita sesuai dengan kodratnya masing-masing? Bagaimana kita mendidik sesuai dengan keinginan murid-murid kita semuanya? Yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita tahu apa kelebihan kita, apa kekuatan kita, dan apa kelemahan diri kita. Dan semuanya itu adalah pembelajaran buat kita bagaimana kita harus lebih baik lagi. Dari kelebihan, bagaimana kita bisa mengembangkan kelebihan kita, kita bisa mengembangkan semua potensi diri kita. Dari kelemahan, bagaimana kita bisa mempelajari kelemahan kita sebagai pengalaman kita untuk yang lebih baik lagi. Yang ketiga, guru harus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah sebagai manusia merdeka. Kita sebagai guru-guru hebat semuanya, kita harus belajar bagaimana kita belajar mandiri. Apa yang belum anak ketahui, kita harus lebih dahulu mengetahuinya. Dan kita mampu bagaimana kita mengendalikan diri kita, mengatur diri kita sendiri untuk yang lebih baik lagi. Yang keempat, mampu membawa murid-murid untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Bagaimana saat ini kita berada di dalam kurikulum merdeka, dan bagaimana kita mendidik peserta didik kita supaya mereka mandiri seperti profil pelajar Pancasila, dan kita memerdekakan murid. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita mendidik sesuai dengan keinginan murid, sesuai dengan kodratnya muridnya masing-masing. Yang kelima, guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Pada zaman saat ini, kita di zaman digitalisasi. Bagaimana kita bisa berkembang sesuai dengan zaman? Ketika kita berkembang pada zaman digitalisasi, maka kita menggunakan gadget, menggunakan laptop dalam pengajaran kita sesuai pada zamannya. Yang keenam, pendidik menuntut kekuatan kodrat yang ada pada murid. Supaya apa? Supaya murid belajar sesuai kodratnya, supaya murid belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya. Yang ketujuh, guru harus mempunyai semangat dalam mendidik. Kalau dalam diri kita ditanamkan sebuah kesemangatan dalam mendidik,
murid kita, insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita berikan kepada murid akan bermakna dalam diri kita khususnya dan umumnya kepada murid-murid kita semua. Yang kedelapan, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kita mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Bagaimana kita mendidik budi pekerti anak didik kita supaya menjadi masyarakat yang baik, supaya menjadi masyarakat suri tauladan di masyarakat. Dua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid kita semuanya. Yang keempat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodratnya masing-masing. Maka di dalam pelajarannya, dalam belajarnya, anak-anak harus sesuai dengan minatnya, harus sesuai dengan kodratnya. Yang kelima, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Setiap murid kita semuanya mempunyai cita-cita masing-masing. Namun cita-cita ini tidak bisa digapai tanpa ada tuntunan orang dewasa, tanpa arahan orang-orang dewasa. Yang keenam, tinggalkan sistem pendidikan, perintah dan saksi yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Ini yang harus kita hindari. Bagaimana saat ini kurikulum kita, kurikulum Merdeka Belajar, semuanya harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pemerintah saat ini. Yang ketujuh, pendidikan tidak hanya mengajar. Pendidikan tidak hanya mengajaran. Pendidikan tidak hanya pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, membangkitkan kecerdasan batin maupun lahir pada diri. Ini yang perlu kita perdalam lagi. Bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengajar, itu adalah memberikan pengetahuan. Bagaimana kita mendidik keterampilan anak murid kita, bagaimana kita mengembangkan kecerdasan pada murid kita. Yang kedelapan, sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, in madya mangun karso, sukuri handayani. Yang kesembilan, manusia yang merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Yang kesepuluh, membuat tujuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin. Yang pastinya dalam Merdeka Belajar semuanya diperlukan minat anak didik kita sesuai kodratnya masing-masing, sesuai minat belajarnya masing-masing. Minat belajarnya pengen belajar lewat gadget, maka kita fasilitasi dengan gadget. Bagaimana dia belajar saat ini lagi viral-viralnya, yaitu lewat TikTok, lewat video dan lainnya. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak peserta didik kita belajar melalui itu semuanya. Karena semuanya berkembang sesuai pada zamannya. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam kutipan Ki Hajar Dewantara mengatakan, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodratnya, yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman.
Maka pendidikan yang melibatkan murid harus sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Ada 3 asas trikon. Yang pertama, continue. Yang kedua, convergent. Yang ketiga, konsentris. Yang pertama adalah continue. Bagaimana pengembangan yang dilakukan harus secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent, bagaimana pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar maupun dalam. Konsentris, bagaimana pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan berpribadian kita sendiri, berdasarkan kurikulum merdeka. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti di dalam diri siswa kita, di dalam murid-murid. Sebagai pendidik, tidak hanya dapat membantu kecakapan murid yang kognitif saja, tetapi kita juga harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya yang ada di dalam diri murid kita masing-masing. Yang terakhir, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Fungsi pendidikan yang akan menghantarkan murid agar setiap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa yang akan datang, di masa depan, mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana murid bahagia, bagaimana murid senang, bagaimana murid bahagia pada zamannya, pada masa yang akan datang, pada masa depan, sesuai dengan zamannya, mengisi zamannya. Zaman saat ini adalah zaman elektronik. Bagaimana kita memberikan itu semuanya sesuai pada zamannya masing-masing. Mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Maka dengan mendampingi murid-murid kita semuanya dalam menempuh pendidikan adalah salah satu kontribusi seorang pendidik untuk membentuk budaya bangsa yang kuat dan menjunjung nilai luhur kemanusiaan. Memang pastinya dalam mengajar, dalam mendidik, banyak halang rintang yang akan kita lalui. Namun itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita terus semangat berjuang mengajar dan mendidik peserta didik kita, membentuk bangsa Indonesia yang kuat dan bermartabat, menjunjung nilai luhur kemanusiaan. Dari pemahaman 5 modul tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran. Dari kutipan Ki Hajar Dewantara, dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi video aksi nyata saya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan dari video yang kurang pas oleh Bapak Ibu semuanya.
Saya minta umpan baliknya kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.